Halo guys, assalamualaikum. It's me dengan Mbok Broto di sini yang selalu setia menemani Anda dalam belajar bahasa Inggris dengan praktis. Oke, pada kesempatan kali ini, video Mbok Broto akan mengulas tentang penggunaan text report. What is text report? Kita saksikan bersama ya. But jangan lupa tonton terus sampai akhir dan please subscribe and share my video to your friends. Check it out. What is report text? Apakah itu text report? Kalian mesti tahu dulu bahwa text report text is a type of text that informs something generally. Jadi text report itu adalah jenis teks yang menginformasikan sesuatu secara umum. Ya, sekali lagi, teks ini menginformasikan sesuatu secara umum. Kalian mesti tahu dulu apa ciri-ciri dari text report tersebut. The characteristic of report text. Pertama, berisi fakta-fakta ilmiah. Kedua, judul teks terlihat lebih umum. Selanjutnya, menggunakan tenses jenis simple present tense, dan biasanya juga sering kita jumpai dalam teks ini yaitu kalimat passive voice. The generic structure of report text, di sini struktur umum ya. Pertama, untuk paragraf pertama kalian akan menemukan general classification. Apa itu general classification? Yaitu bagian ini memperkenalkan tentang pernyataan umum tentang subjek yang dibahas. Subjeknya apa? Secara umum dulu. Baru untuk paragraf berikutnya atau paragraf kedua dan seterusnya kalian akan menemukan yaitu description atau gambaran lebih jelas lagi tentang subjek tersebut. Bagian ini menjelaskan lebih lanjut tentang subjek yang dibahas. Contohnya, kalian nanti misalnya menemukan bacaan yang berjudul The Tigers. Macam, bagaimana bentuk fisiknya binatang tersebut? Perilakunya bagaimana? Binatang itu hidupnya di mana? Kebiasaannya apa? Nah, ini akan ditemukan lebih lanjut pada paragraf berikutnya. Oke ya, tidak hanya binatang, tapi di sini nanti kalian bisa menemukan contoh-contoh report text, misalnya membahas tentang tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke guys, untuk memudahkan kalian memahami apa itu text report, di sini ada contoh bacaan yang berjudul aloe vera. Untuk paragraf pertama, di sini kalian akan tahu yaitu general classification ya. Secara umum dulu, apakah itu lidah buaya? Baru nanti masuk ke paragraf kedua dan seterusnya, yaitu disajikan detailed facts, yaitu fakta-fakta lebih lanjut tentang subjek yang dibahas, yaitu tentang lidah buaya tadi. Bagaimana karakteristik, ciri-cirinya bagaimana? Function, fungsi-fungsi dari lidah buaya itu bagaimana? Nah, ini akan disajikan lebih lanjut pada paragraf berikutnya. Oke ya, kita saksikan ya, kita lihat main idea, ide pokoknya atau utamanya itu secara umum apa itu lidah buaya. Aloe vera is a plant that has been very known for thousands of years ago and can be found easily in tropical climates around the world. Nah, ini secara umum dulu bahwa lidah buaya itu sudah terkenal beribu-ribu tahun dan ditemukan dengan mudah di iklim yang tropis di seluruh dunia. Baru kita masuk ke paragraf berikutnya secara lebih detail, lengkap. Ciri-cirinya lidah buaya bagaimana? The lips are gray to green and sometimes have white spots on their surfaces.
Di sini daunnya berwarna hijau dan kadang ada spot-spotnya pada permukaan. They have sharp pinky spines along their edges and are the sources of colorless gel. Ya, di sini daunnya pada tepi-tepinya tampak ada seperti duri-durinya tajam, dan di sini merupakan sumber dari gel yang tidak berwarna. Ya. Untuk selanjutnya, fungsi dari lidah buaya itu apa? The gel from the leaves of aloe vera is a common ingredient in many beauty products. It can be used as the fertilizer hair, skin healing such as a burn, sores caused by the herpes simplex virus, and for skin care. Jadi perhatikan di sini fungsinya untuk apa saja. Daun lidah buaya tersebut ya bisa merupakan bahan dasar, bahan utama untuk produk-produk kecantikan. Juga bisa digunakan untuk penyubur rambut, untuk menyembuhkan kulit terbakar, atau juga bisa disebabkan oleh herpes dan juga untuk perawatan kulit. Perhatikan di sini yang dikasih warna merah menunjukkan bahwa Ripotek ini menggunakan present tense, sedangkan yang digaris bawahi ini merupakan contoh kalimat memakai kalimat pasif ya, seperti ciri-ciri yang pertama tadi waktu dibahas pada permulaan. Jelas ya? Jadi untuk paragraf pertama ini secara umum dulu, baru paragraf berikutnya adalah menjelaskan lebih detail lagi. Oke guys, untuk lebih jelasnya lagi, ada satu contoh lagi untuk teks report yaitu panda. Untuk paragraf pertama di sini kalian akan melihat yaitu secara umum dulu apakah itu panda. Baru untuk paragraf berikutnya di sini akan disajikan lebih lengkap lagi yaitu detail fact, fakta-fakta yang lebih lengkap tentang binatang tersebut. Ya, di sini spesiesnya yaitu pandas mama, they are tame animals and cute. Bahwa panda itu adalah binatang mama, binatang tersebut jinak dan juga imut atau lucu. Baru kita masuk untuk berikutnya. Habitatnya di mana? Tinggalnya yaitu they live in southeast China. It was also found in a part of Myanmar and Vietnam. And then karakteristik, ciri-ciri dari panda tersebut. Pandas have two dominant colors, white and black. Jadi panda di sini mempunyai warna dominan ya, dua yaitu putih dan hitam. They have white coat with black fur around their eyes, on their ears, muzzle, legs, and shoulders. Pandas have claws to protect themselves from danger. Ya, jelas sekali ya. Ini adalah ciri-cirinya. Oke, dari kedua contoh tersebut kalian sudah akan memahami apa itu text report dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.